Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari jurnalis SD Muhammadiyah 2 Ngempol meminta izin kepada Bapak untuk kami wawancarai. Terima kasih. Pertanyaan pertama, apa tugas utama lembaga ini, Pak? Ya, baik, terima kasih adik-adik dari SD Muhammadiyah 2 Ngempol ya. Jadi kami di BMKG itu mempunyai tugas sesuai dengan undang-undang bahwa BMKG itu mempunyai tugas di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk melakukan mulai dari observasi atau pengamatan, analisa, kemudian penyebaran informasi. Nah, itu yang menjadi tugas kami untuk melayani masyarakat di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Seperti itu, Dek. Bagaimana cara BMKG memprediksi cuaca? Ya, untuk memprediksi cuaca dibutuhkan data-data seperti data-data di atmosfer ya, data udara, misalkan suhu, kemudian angin, kelembaban. Nah, untuk memprediksi itu kita menggunakan data-data radar ya, ada radar cuaca misalkan, kemudian data pengamatan udara atas, kemudian pengamatan udara permukaan. Nah, itu dilakukan oleh kantor BMKG stasiun meteorologi biasanya ya. Nah, itu kita kebetulan di sini stasiun geofisika, jadi tidak melakukan perakiraan cuaca, tetapi prinsipnya teknis untuk melakukan perakiraan cuaca seperti itu. Jadi dibutuhkan data-data pengamatan udara atas ya, itu berupa tadi angin, suhu, kemudian kelembaban, kemudian baik itu suhu di atas atau suhu di permukaan. Kenapa penting untuk memantau cuaca setiap hari, Pak? Iya, kenapa penting memantau cuaca setiap hari? Nah, aktivitas kita sehari-hari itu sangat tergantung dengan cuaca ya. Jadi kita adik-adik misalkan sekolah atau bapak ibu yang kerja itu akan terpengaruh oleh cuaca ya. Jadi ketika sekolah ketika hujan, nah itu akan kerepotan. Nah, itu perlunya kita memantau cuaca untuk kelangsungan aktivitas kita, aktivitas masyarakat. Begitu juga misalkan untuk transportasi, misalkan untuk pesawat, untuk kapal ya. Nah, itu butuh sekali informasi cuaca itu. Kalau cuaca sedang tidak bagus, pesawat tidak bisa terbang, tidak bisa mendarat ya. Kemudian kalau gelombang laut lagi tinggi, kapal nggak boleh berlayar. Nah, itu makanya pentingnya informasi dan pengamatan cuaca setiap hari. Bagaimana BMKG mendeteksi adanya bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami? Ya, jadi itu salah satu tugas kami di BMKG untuk mendeteksi gempa bumi ya. Jadi ingat, tugas BMKG itu mendeteksi dan menganalisa, menyebarkan informasi ke masyarakat tentang gempa bumi. Bagaimana caranya? Kita memasang alat namanya seismograf di seluruh Indonesia. Nah, dengan alat itu ketika ada gempa, seismograf itu akan merekam getarannya. Getaran gempa tadi direkam, kemudian akan dianalisa oleh alat, baik oleh alat maupun oleh operator, dalam hal ini pegawai dari BMKG. Jadi bisa otomatis sebenarnya bisa dianalisa, dilakukan deteksi gempanya di mana, magnitudenya berapa. Nah, itu bisa tahu. Tetapi juga bisa dianalisa, quality control, dilakukan analisa ulang oleh BMKG. Nah, hasil analisa itulah yang kemudian disampaikan ke masyarakat, gempanya di sini, magnitudenya sekian. Nah, berpotensi tsunami atau tidak. Nah, itu yang disampaikan. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar bisa lebih siap menghadapi perubahan cuaca ekstrim? Ya, apa yang harus dilakukan? Ya, salah satunya kita harus mempersiapkan diri. Cuaca ekstrim itu apa sih? Cuaca ekstrim itu cuaca yang tidak seperti biasanya ya, tidak seperti biasanya. Suhunya misalnya terlalu panas ya, panas, atau anginnya terlalu kencang ya. Kemudian apalagi ya cuaca yang tidak lazim seperti itu. Nah, untuk mempersiapkan itu, pertama kita harus tahu informasi peringatan dini dari BMKG. Itu
ketika kita sudah tahu info, oh ada peringatan dini cuaca ekstrim besok atau nanti sore misalnya, itu kita harus siap-siap. Caranya gimana? Kalau tidak ada aktivitas yang penting, mungkin tinggal di rumah dulu, karena cuaca ekstrim misalkan angin kencang, hujan lebat, hujan ekstrim, ketika kita dalam rumah lebih aman ya. Kalau di luar lebih berbahaya. Persiapan harus kita siapkan maksimal, menjaga lebih aman gitu. Kemudian persiapan badan, misalkan stamina lebih kuat, artinya aktivitas sehari-hari itu bisa lebih maksimal kalau kita menjaga stamina tubuh ya. Karena misalkan cuaca ekstrim tetap harus kerja ya, misalkan bapak ibu adik-adik harus kerja, nah itu juga harus disiapkan maksimal. Kalau keluar ya bawa jas hujan ya, jadi lebih aman. Apakah BMKG pernah mengalami kesulitan dalam memprediksi cuaca atau bencana alam? Jika iya, apa yang terjadi? Ya, terkait kesulitan prediksi cuaca ya. Jadi tadi saya sampaikan, prediksi cuaca itu harus menggunakan alat dan data. Jadi pertama historical data atau data-data yang dahulu, bisa puluhan tahun, 30 tahun yang lalu, itu menjadi dasar perakiraan. Kemudian saat ini menggunakan data radar cuaca, misalnya yang lebih valid, yang lebih presisi. Nah, kesulitannya ketika alat ini mengalami masalah ya, ketika radarnya bermasalah, nah itu kita akan mengalami kendala. Tetapi perakiraan tetap bisa dilakukan dengan menggunakan data-data yang lain ya. Jadi radar ini mendukung perakiraan cuaca, mendukung pembuatan perakiraan cuaca. Nah, ketika ada masalah ya kita mencari jalan keluarnya tadi dengan menggunakan data-data yang sudah ada manual ya, kita perakirakan besok cuacanya seperti apa. Kendala tetap ada ya, baik mungkin teknis dan non teknis, tapi kita mencari jalan keluarnya. Jadi tetap informasi tetap harus disampaikan, tetap harus ada seperti itu ya. Nah, biasanya kita memang sekarang goalnya atau tugas utama memang sekarang ini digencarkan untuk pemeliharaan alat tidak boleh off atau mati lebih dari 24 jam. Jadi harus segera ketika ada masalah alat segera dibenahi sehingga langsung beroperasi. Apa yang anak-anak seperti saya bisa lakukan untuk membantu BMKG dalam melaporkan kejadian cuaca atau bencana di sekitar kita? Ya, baik ini bagus. Jadi adik-adik sudah aware atau peduli dengan kondisi lingkungan ya. Jadi memang perlu ditingkatkan. Jadi adik ketika ada sesuatu hal yang tidak lazim, misalkan ada potensi cuaca ekstrim, nah, adik mungkin ada info dari BMKG, ada baik lihat TV, lewat radio atau medsos, itu juga bisa menyampaikan ke kita ya via mode-mode tadi atau menyampaikan ke masyarakat. Jadi kalau adik-adik mau menyampaikan info bisa ke kita aja, melaporkan misalkan ada angin kencang di sini. Jadi itu untuk verifikasi juga ke kita perkiraan cuacanya valid atau tidak. Kemudian juga ke masyarakat juga bisa datanya lebih tersampaikan ke masyarakat juga. Jadi peranan adik-adik juga di situ sangat penting juga. Jadi artinya ada pemahaman dan kepedulian terhadap kondisi lingkungan. Monggo kalau ada info atau apa yang bisa disampaikan ke kita ya, terima kasih sekali adik-adik ya, seperti itu. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara BMKG berkomunikasi dengan masyarakat saat terjadi bencana alam atau perubahan cuaca yang mendesak? Ya, komunikasi dengan masyarakat kita menggunakan semua mode yang ada, baik langsung ataupun tidak langsung. Langsung itu kita, karena kita stakeholder instansi pemerintah, kita bekerja bersama-sama, tidak sendiri, dengan Pemda, dengan kepolisian, TNI, Polri untuk kondisi-kondisi kebencanaan ya, ketika ada bencana. Jadi kita bekerja sama. Kemudian ke masyarakat juga kita dengan perangkat desa ya, ada yang telepon langsung ke kantor kita layani juga. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan kita yang menyasar ke
desa-desa juga, kita berkunjung ke desa, kita memberikan sosialisasi tentang kebencanaan khususnya gempa bumi, kemudian cuaca, puting beliung. Nah itu kita juga sampaikan. Jadi harapannya informasi itu tersampaikan, kemudian resiko bencana itu bisa diminimalisir. Gitu deh. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.